Yang saya hormati segenap rohaniwan, Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, terimalah salam penunggu iman, Wei Te Tung Tien. Sancai. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji serta syukur atas rahmat dan karunia yang Tien limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Tien masih berikan kita kesempatan untuk menggenapkan kewajiban kita selama 1 minggu ini dengan melaksanakan kebaktian suci. Senantiasa rahmat dan kasih Tien menyertai kehidupan kita sekalian. Sancai. Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, pada kesempatan siang hari ini seperti yang telah dibacakan oleh Bapak Coki tadi di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Tengah Sempurna bab 14 ayat 1 sampai 3, yaitu setapak demi setapak, ya, bahwa ketika seorang menikah, dia tentu menghendaki mempunyai cita-cita bahwa rumah tangganya akan bahagia, rukun, harmonis. Betul tidak? Betul. Ya, ketika kita lian, bahkan ketika kita masih muda, oh iya, nanti saya mau menikah dengan orang yang seperti ini, ya. Kehidupan rumah tangga saya akan bahagia, rukun, harmonis. Nah, itu menjadi impian dan tujuan sesemua orang. Tetapi seiring kita menghadapi kehidupan berumah tangga, banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan pasangan kita, baik perbedaan perilaku, kebiasaan, ya, itu akan menimbulkan gesekan-gesekan, persoalan-persoalan yang memicu, mungkin bisa jadi kalau kita tidak cepat dan sigap mengatasi perbedaan-perbedaan ini, ya, akan menjadi persoalan di dalam rumah tangga. Nah, persoalan-persoalan ini kalau tidak dibereskan, ya, tentu akan banyak sekali akibat-akibat, bisa pertengkaran yang hebat, bahkan yang paling tidak kita inginkan mungkin ada yang menjadi cerai, ya. Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, pada kesempatan siang hari inilah saya akan mengajak Bapak Ibu serta para tocin sekalian untuk bersama-sama bagaimana sih kita menghadapi menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam keluarga atau rumah tangga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Karena apa? Di dalam kitab Tasye bab 9 ayat kelima, ya, maka teraturnya negara itu sesungguhnya berpangkal pada keberesan dalam rumah tangga. Jadi luar biasa, ya Bapak Ibu. Rumah tangga itu sangat berpengaruh kepada teraturnya negara. Otomatis rumah tangga beres, negara akan teratur. Sebaliknya, rumah tangganya masing-masing di rakyat di satu negara tidak beres, akan mengganggu keteraturan di dalam negara. Nah, Bapak Ibu serta para tocin sekalian yang terkasih, apa saja sih persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarga atau rumah tangga? Yang pertama tentu saja permasalahan yang paling berat, yaitu kawin cerai, ya. Saat ini kawin cerai di Indonesia itu ada 463.654.000 kasus, ya. Jadi luar biasa, ya. Dulu tahun 2018 itu masih 360 kasus. Sekarang saya lihat lagi, ya, bahwa sudah 464.000 sekian kasus. Jadi luar biasa, sudah banyak sekali, ya, kasus perceraian di Indonesia. Apa saja sih sebabnya? Yang pertama yaitu tadi
pertengkaran yang terus menerus, ya. Pertengkaran ini nggak selesai-selesai, tiap hari ya terjadi dalam keluarga atau suami istri. Yang kedua faktor ekonomi, ya. Yang ketiga salah satu pihak meninggalkan rumah, ya. Mungkin ada yang LDR, ya, istrinya di rumah atau suaminya di rumah, istrinya jadi kerja di luar negeri gitu misalnya. Ataupun mungkin karena marah salah satu pasangan meninggalkan rumah. Akibatnya tidak terjadi komunikasi, ya. Akhirnya berujunglah jadi perceraian. Yang ketiga yaitu KDRT. Nah, yang keempat ini yang sedang booming di kita di Indonesia, ya. Sudah jadi tanggap darurat yang namanya judi online. Nah, Bapak Ibu serta para taujin sekalian yang terkasih, ini adalah penyebab salah satu perceraian di Indonesia. Karena apa? Judi online ini kenapa jadi tanggap darurat? Ya, karena sudah terbesar, ya. Indonesia itu menjadi nomor 1 terbesar di Asia Tenggara, salah, di Asia Tenggara atau di Asia, yaitu penghasil ini ya, perputaran judi online itu sudah mencapai 400 miliar. Nah, luar biasa ini ya kurs rupiahnya. Jadi Indonesia itu menjadi sasaran empuk nih untuk mafia-mafia, bos-bos judi online di luar negeri sana. Jadi hati-hati ya, tanpa kita sadari yang main game-game online ya itu sudah terjebak sedikit-sedikit menjadi pemain judi. Akibatnya pertama sekali menang, ya. Kedua kalah, penasaran, coba lagi, kalah, coba lagi, mau pulangin modal. Akibatnya apa? Sudah semuanya habis, akhirnya jadi lari ke pinjaman online, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ini sudah menjadi sebab terjadinya kasus perceraian di Indonesia nomor 4. Nah, itu kasus kawin cerai. Yang kedua adalah permasalahan di rumah tangga, itulah ada yang kedua yang namanya KDRT. Nah, kenapa KDRT masuk nomor 2? Karena ada rumah tangga yang KDRT tapi tidak bercerai. Makanya dia masuk permasalahan nomor 2. Jadi karena pasangan ini masih tidak mau cerai gitu ya, karena mungkin dia masih masih memegang teguh kesakralan suatu pernikahan. Jadi yang namanya cerai ya kalau bisa jangan gitu ya, dihindari ya. Kemudian yang ketiga yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini yaitu tawuran, tindakan kekerasan seperti bullying, perundungan, terus ada kekerasan, ancaman, ya, intimidasi di antara pelajar, terus penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, ya, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, judi online sudah meranjak menjadi kenakalan remaja. Karena 80.000 anak di Indonesia umur di bawah 10 tahun sudah main judi online tanpa disadari. Nah, Bapak Ibu, jadi memang kenapa judi online ini sudah jadi tanggap darurat di Indonesia? Karena anak-anak kecil nih, ya, kita orang tua tanpa kita sadari, ya, ketika kita mungkin mamahnya mau kerja, memasak atau mau apain, ya udah kasih aja anaknya main game. Nih Dek main game nih, ya kasih game. Terus oh ya nih dapat pahlawan ini, pencet cetet, dapat mah harus isiin token mah. Ya nggak sadar tuh orang tua ikut juga ngajarin anaknya judi online. Jadi para orang tua yang mungkin saat ini masih asik-asik kasih anaknya main game sendirian, itu mesti waspada dari sekarang. Karena apa? Karena memang judi online ini sudah jadi tanggap darurat di kita.
ya. Jadi pemerintah aja masih kewalahan ya menghadapi judi online ini ya. Nah, Bapak Ibu serta para tocin sekalian yang terkasih, tadi adalah kawin cerai katanya permasalahan di rumah tangga. Nah, ini kenapa terjadi? Karena pertama pasangan sudah melupakan apa yang dinamakan dengan kesakralan pernikahan. Bapak Ibu serta para tocin sekalian yang terkasih, mari sama-sama kita ingat dulu apa sih tujuan pernikahan kita. Ada di dalam kitab Lici, kitab catatan kesusilaan. Lici berapa? Lici 41 ayat 1. Bahwa apa tujuan pernikahan itu? Yang ayat pertama, menyatukan hubungan dua keluarga yang berlainan marga ke atas untuk memuliakan agama leluhur dan ke bawah untuk meneruskan generasi atau keturunan. Nah, di ayat 2-nya, ayatnya panjang, saya ambil yang terakhir, bahwa demikianlah kini mereka menjadi satu tubuh, sama mulia, sama rendah, dan berjanji untuk saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, jadi kita ingat bahwa kita menikah itu bukan karena kita udah jatuh cinta aja ya, karena udah sayang aja. Nggak bisa hidup saya sama Bu kalau nggak nikah sama dia. Ya, pisah sebentar nggak enak makan, nggak enak tidur, ya. Apalagi nggak punya duit ya. Nah, jadi menikah itu bukan semata-mata karena kita jatuh cinta aja, ya. Menikah itu punya tujuan yang suci, yaitu tadi ke atas memuliakan agama leluhur dan pasti memuliakan Tien. Ke bawah meneruskan keturunan. Jadi ketika ada masalah jangan buru-buru. Bu, kayaknya nggak cocok nih sama dia Bu, saya mau tukar aja dah. Nggak bisa. Ya Bapak Ibu, nggak bisa kita main tuker gitu aja. Misalnya Yuli, ya ada masalah sama Tommy. Bu, boleh nggak Tommy saya tukar sama si Toma misalnya gitu. Nggak bisa ya. Karena apa? Hukum perkawinan kita di Konghucu itu adalah monogami, satu suami satu istri. Nggak bisa satu istri dua suami, tiga suami, nggak bisa Bu. Konghucu ataupun satu istri ya, itu suaminya banyak, nggak bisa ya. Maka tadi dikatakan demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tanggamu. Bahagiakanlah istri dan anak-anakmu ya. Jelas dalam agama kita ya, bahwa hati-hati yang laki-laki ya. Maka dari sekarang ya, kalau pacaran harus benar-benar sungguh-sungguh nih. Jangan cuma saya naksir si A, biarin dah Bu, saya mah udah cinta banget. Dia mau misalnya dia suka ngambek-ngambek ya, kecil itu mah Bu, saya merem aja. Enggak begitu ketika di rumah tangga. Ya. Satu rumah tangga, satu rumah ada dua kepala. Yang satu pengen gulingnya empuk, yang satu lagi pengen gulingnya keras. Rasa enggak itu Bapak Ibu? Ada yang kalau ketukar bantalnya nggak bisa tidur. Nah, yang suka ketukar bantalnya ketawa tuh. Ya kayak Bu Eka katanya nggak bisa saya mah ketukar bantal. Ya sama, saya juga. Saya termasuk yang nggak bisa ketukar bantalnya. Saya kalau bantal saya ketukar di rumah, ini bukan bantal saya nih, baunya beda. Jelas, bener Bapak Ibu. Saya mah bener kalau ketukar bantal nih, saya udah mau tidur nih udah rapi. Ini bukan bantal saya, baunya beda. Papa bangun. Tukar bantalnya ketukar. Ya, maaf aja suami saya. Saya emang gitu. Suami saya udah ngerti dah. Ntar dikasih semua tuh bantal guling. Nih punya kamu bukan? Ya.
Jadi ada yang seperti itu. Jadi ada yang kebiasaannya beda. Yang biasa pencet odol, yang satu pencetnya dari ujung, satu lagi dari tengah-tengah. Nah, ada yang satu lagi dari kepalanya odol. Nah, jangan salah Bapak Ibu, itu bisa jadi pertengkaran. Ya, istri yang biasanya tertib pencet odolnya dari ujung. Nah, suami karena pengen cepet-cepet dari tengah, dia mau tet. Gepeng itu odol kan. Nah, si istri ketika mau mandi, aduh odolnya kemana-mana ini. Wah, bisa teriak itu. Ini kenapa ini odol? Ya. Nah, itu tuh perlu disikapi ketika kita pacaran, mungkin itu oke-oke aja, ya kan? Tapi ketika kita hidup satu rumah, ternyata ya, dia dulu orangnya keren, kalau ngapel ganteng, pas di rumah Bapak Ibu ya, bisa aja dia yang ketika saya apelin cantik, ngomongnya lembut-lembut, begitu menikah teriak Bapak Ibu. Nah, itu kan perbedaan-perbedaan yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Itu nggak bisa kita tutup mata, ya. Itu perlu proses. Tadi ya, setapak demi setapak. Pelan-pelan Bapak Ibu, sampai udah berapa tahun ya. Kenapa? Ya harus sabar, karena memang jalan suci seorang cence ya. Ketika akan pergi ke tempat jauh harus dimulai dari dekat. Mendaki ke tempat tinggi harus dimulai dari bawah. Enggak ada kita pengen naik gunung tahu-tahu udah ada di atas gunung. Ya. Nah, kita mau makan juga ada beras, tahu-tahu kita ngedep udah jadi nasi. Harus proses, masak dulu ya, beli beras dulu dan segala macam. Jadi itulah bahwa perbedaan-perbedaan di dalam keluarga ya, yang harus kita saling mengerti, saling mengalah, saling menyayangi ya. Seperti di dalam kitab Tasye, bahwa bila dalam keluarga saling mengasihi, niscaya negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah. Nah, makanya teraturnya negara itu tergantung dari keberesan dalam rumah tangga. Jadi kalau kita tidak ingin kawin cerai, ya tadi pahamin dulu kesakralan pernikahan, ingat kembali ya. Jangan ketika ada gesekan sedikit, masalah sedikit, udah saya mau pulang aja ke rumah orang tua saya ya. Padahal orang tuanya, mama papanya udah nggak ada, rumahnya udah dibagi tuh, dibagi-bagi, dia mau pulang kemana? Ya, ini yang perempuan ya. Nah, yang laki-laki juga gitu ya. Ketika ada pertengkaran, jangan mentang-mentang laki-laki, saya kan kepala rumah tangga, harus saya dong yang nentuin, harus saya dong yang punya suara. Tidak demikian dalam agama Konghucu. Karena apa? Di dalam agama Konghucu, kedudukan laki-laki dan perempuan itu setara ya. Tadi dikatakan bahwa ketika kita berumah tangga sudah menjadi satu tubuh ya. Jadi bukan dua tubuh lagi nih. Ketika kita berumah tangga kita sudah menjadi satu tubuh. Saling sama mulia dan sama rendah ya. Nggak ada yang tinggian, nggak ada yang di bawahan, sama kedudukannya. Berjanji nih, kedua mempelai berjanji saling mengasihi. Itu di kitab loh, diajarkan dalam kitab Sesu kita, dalam Lici, dalam kitab hukum perkawinan kita ada ya. Mungkin kalau orang lain masih belum jelas ya hukum perkawinan, tapi kalau di kita ada kitab Lici yang mengatur itu, bahwa ketika kita menikah ya udah, jangan duit suami duit saya, duit saya ya duit saya ya. Nah, suaminya kesian Bapak Ibu. Jadi dompet suami dompet istri ya, dompet istri ya dompet istri. Coba kalau dibalik, dompet istri dompet suami. Pernah nggak yang ada nyimpen dompetnya di suami? Ada begitu? Ya. Tapi ada nggak suami yang nyimpen dompetnya di istri?
Banyak Bapak Ibu. Saya kalau minta duit, Pak, minta duit Pak, kasih dompet-dompetnya Bapak Ibu. Iya, karena apa? Dompetnya kosong atau ya, bukan banyak duitnya, nggak taunya sekalian minta diisiin. Ini lihat aja, isiin gitu. Ya, jadi memang kita sebagai perempuan, sebagai istri, ya harus menyadari ya bahwa mentang-mentang kita ini menteri keuangan, jangan apa-apa semua diatur sama kita. Suami tiap hari kerja, nih cukup 20.000, 10.000 untuk sarapan, 10.000 lagi untuk makan siang. Ya, itu berhasil diet Bapak Ibu, jadinya suami kita makan 10.000 sekarang. Kata suami saya mah 10.000 gak kenyang. Ya, belum nasi uduk, belum gorengan, segala macam ya. Nah, jadi sebagai istri juga kita harus ngerti, menghormati suami kita. Suami kita memang adalah kepala rumah tangga, ya harus kita hormatin ya. Jangan kita merasa, oh suami saya nih harus saya yang atur keuangannya, dia boros, belanja online mulu misalnya gitu ya. Makanya dompetnya saya pegang. Itu mah suami orang lain Bapak Ibu. Suami saya mah enggak pesan online. Enggak sehari. Ya. Karena apa? Memang ada yang suka. Yang penting jangan judi online ya Bapak Ibu. Kalau pesanan online mah nggak apa-apa, tapi di bawah 50.000. Biarin dah sehari yang lagi yang misalnya 4 promo ya. Boleh dah tuh yang 10.000. Ya boleh dah, biarin dah ya. Kemudian KDRT. KDRT itu sebabnya apa sih? Lemahnya penanaman iman di dalam keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu bersyukur Cie Tien Ceun yang saat ini hadir di kebaktian ini, karena sadar bahwa kehidupan berkeluarga itu penting sekali dalam menanamkan iman dan agama di dalam keluarga. Karena apa? Begitu kita menghadapi persoalan keluarga, rumah tangga, kita cari di ayat tuh, atau kita tanya ke rohaniwan atau pengurus yang memang sudah lebih tahu ilmunya, berkompeten di bidang itu gitu ya, yang udah biasa menangani masalah-masalah keluarga. Jangan curhatnya cari teman kita yang ember ya. Saya mau curhat, ada ibu, ibu ya, jadi ibu-ibu nih ya, jadi ada orang yang ember gitu, nggak laki nggak perempuan, jangan dicurhatin. Apalagi kita punya permasalahan keluarga, curhat misalnya dengan pasangan orang lain, jangan. Karena apa? Wah, itu mah nanti cilaka Bapak Ibu ya. Bukannya nambah menyelesaikan persoalan, nanti menambah persoalan ya. Hati-hati ya, mulai saat ini. Jangan ketika kita masalah curhat, ono bapak itu enak, itu mah bapaknya ganteng, ngomongnya enak. Jangan ya. Ataupun curhat bapak-bapak nih sama ibu itu kelihatannya enak, orangnya ajer gitu, nggak pernah marah kayaknya. Saya curhat aja sama dia, nggak bisa Bapak Ibu ya. Curhatnya sama siapa? Sama rohaniwan, psikolog, sama pengurus ya, sama yang kita anggap canglo boleh silakan, apalagi canglo ya yang sudah ilmunya mumpuni gitu ya. Nah, itu KDRT tadi, lemahnya penanaman iman dan agama. Yang kedua adalah menikah di usia muda. Nah, KDRT akan terjadi KDRT juga nih ketika umur kita belum cukup Bapak Ibu. Jadi tolong nih ya, yang anaknya udah pacaran ataupun ini, wah kayaknya nih anak saya nih tiap malam udah diapelin terus nih, ini mah nggak beres nih, cepet-cepet nih mesti diliin. Jangan ya. Ingat ya, pernikahan usia muda, usia anak-anak itu masih tinggi. Tapi di daerah Jawa Barat masih tinggi. Di daerah terbanyak itu kalau kita itu ada di Kalimantan ataupun Kalimantan. Nah, itu bukan tidak mungkin ada yang beragama Konghucu. Karena apa? Di Kalimantan itu banyak umat kita. Ya, Bangka Belitung itu banyak. Ya, banyak masih terjadi kawin anak ya, artinya masih di bawah umur.
Sekarang itu 18 tahun itu masih usia anak. Usia anak itu dari 0 sampai 18 tahun ya. Jadi ketika menikahkan anak kita ya udah di atas 18 lah, 19, 20. Selain udah mateng, udah dewasa, organ-organ reproduksinya juga udah siap tuh, udah mateng ya. Yang perempuan apalagi, karena apa? Akan mengandung, akan melahirkan. Jadi harus matang tuh ya organ-organnya. Kemudian hubungan suami istri yang tidak harmonis, salah satu penyebab KDRT itu hubungan suami istri yang tidak harmonis. Tiap hari berantem, tiap hari piring pecah, tiap hari anak-anaknya diomelin, dimarahin, rumah udah kayak kapal perang ya. Nah, ya tahu ya kapal perang ya. Nah, udah banyak senjata ya. Udah nggak ada kedamaian, udah nggak ada kenyamanan. Akibatnya apa? Anaknya tidak betah di rumah. Kenapa? Tiap hari mama papanya berantem. Tiap hari mama papanya KDRT. Ya. Mama akhirnya si mama sibuk keluar, si papa sibuk keluar, anak nggak ada temen ngomong, temen ngobrol di rumah. Boro-boro dimasakin enak sama mamanya. Mamanya uring-uringan terus. Karena apa? Berantem sama papanya. Papanya apa? Papanya marah-marah. Nah, akhirnya terjadilah yang namanya kenakalan remaja. Kenapa? Anak-anak ketika ada masalah, males pulang. Yang ada ntar mama papa masih berantem. Ataupun yang ada ntar mama papa nggak ada di rumah, nggak ada teman ngomong, ya nggak ada teman curhat. Akhirnya dia pergi kemana? Pergi ke tempat-tempat swalayan, nongkrong-nongkrong di jalan, ataupun ke tempat-tempat misalnya main game, kafe-kafe dan lain sebagainya. Kalau yang membawa dampak positif, kalau yang membawa dampak negatif itu kan anak kita juga yang jadi korban. Jadi jelas ya Bapak Ibu, kalau di rumah Bapak Ibu itu pertama harus nih tanemin nih iman dan agama untuk anak-anak kita. Ketika orang tuanya rajin kebaktian, ketika orang tuanya rajin sembahyang, itu nggak usah susah nyuruh anak untuk kelitang. Bener nggak Bapak Ibu? Bener. Praktekin Bapak Ibu. Ya, itu di rumah. Di rumah juga. Ketika kita rajin sembahyang, anak kita juga akan mencontoh. Nggak usah kita teriak-teriak, sembahyang sampai berantem sama anak kita. Bayangin, ya, umat Konghucu nyuruh anaknya sembahyang, kaci berantem dulu katanya gitu, ya. Nah, tapi kalau nih setiap sore, kira-kira udah 5:30 nih, ntar udah mau jam 6 nih, udah dah, buru-buru saya mandi. Biarin dah setrikaan mah nggak keluar, nggak selesai. Kita lipet Bapak Ibu, masih ada besok, taruh, rapiin, ya. Pokoknya begitu kita selesai, biasanya kan ibu-ibu gitu, me time dulu, nyantai dulu, lihat dah tuh drakor, ya. Nah, akhirnya males tuh sambil tidur-tiduran. Nah, udah waktunya sembahyang, diingetin sama anaknya, ya. Ini anaknya kadang-kadang ngingetin, mah mandi mah sembahyang, marah, ya. Jangan ngatur mama itu mama kamu gitu ya, yang lebih tua dari kamu, wah segala macam. Akhirnya apa sih anak, aduh mamanya udah ketularan itu drakor ya, berubah mamanya jadi Power Ranger, ya. Nah, jadi begitu waktunya sembahyang, ya udah sembahyang, bapaknya yang pulang kerja mandi sembahyang, ya, baru udah makan. Itu anak-anak akan mencontoh Bapak Ibu, nggak usah kita suruh lagi, ya. Otomatis dia rajin kelitang. Oh iya, mama papa saya rajin kelitang, ya saya kelitang. Emang dia mau mencontoh siapa? Masa mencontoh tetangga kita? Nggak mungkin, ya. Karena apa? Orang yang dia contoh adalah orang terdekat, yaitu papa mamanya. Nah, kalau yang di sini anaknya rajin kelitang, pasti mama papanya rajin kelitang. Nah, itu menanamkan iman dan agama sedari kecil. Nah, yang kedua yaitu buatlah atau ciptakanlah rumah yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa
buatlah rumah kita menjadi rumah yang adem, yang nyaman buat anak-anak kita. Ya, mama papanya, aduh, rukun harmonis, jarang berantem. Berantem sih berantem, tapi berantemnya pelan-pelan, ya, nggak kedengeran anaknya. Pak, ya, ada yang begitu, Ibu, yang berantem nggak teriak gitu, ya. Nah, mulai hari ini nih ya Bu, termasuk saya belajar, kalau berantem jangan teriak. Karena apa? Anaknya lagi belajar nih, anaknya lagi asik-asik nih tiduran. Tahu-tahu kaget, bangun. Aduh, mama papanya lagi berantem. Aturan dia lagi udah mau pulas tidur, dia bangun. Ya. Akhirnya apa anak? Aduh, kok rumah panas bener ya, mama papa saya berantem. Tapi sebaliknya, ketika si anak pulang dari sekolah, padahal di sekolah nih dia kesel banget. Ada yang ngata-ngatain dia misalnya, kamu udah tinggi, kurus, ganteng lagi. Ya, mungkin ada yang menyinggung perasaan dia ya. Dia pulang ke rumah, oh disambut sama mamanya. Kok udah pulang, anak mama yang ganteng gitu. Tuh makan tuh, mama udah masak gitu. Akhirnya apa? Si anak tuh kan, gua kalau pulang ke rumah enak bener dah. Lihat si mama udah dimasakin, mamanya nggak ngomel-ngomel, ya. Si papa juga begitu pulang kerja, gimana tadi di sekolahan? Enak banget gitu. Iya pak begini-begini, jadi anaknya ngadu, cerita, curhat. Ya, akhirnya apa? Si anak ketika menghadapi masalah, enggak cari tempat lain bapak ibu. Saya buru-buru pulang dah, mendingan saya pulang ke rumah. Saya makan enak, ya disediain sama mama saya, ya. Saya diajakin ngobrol, ditemenin, ya. Akhirnya si anak juga, oh iya, rumah tentu yang paling aman, yang nyaman, tempat dia pulang. Nah, kemudian Bapak Ibu, ciptakanlah komunikasi yang sehat dengan pasangan dan dengan anak-anak serta anggota keluarga kita. Komunikasi yang sehat itu komunikasi yang gimana sih? Apakah ketika kita mau komunikasi, mau ngobrol, kita harus vaksin dulu? Ya, nah, maksudnya gini Bapak Ibu, komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang dua arah, saling memberi, saling menerima, ya, saling mendengar dan saling didengar. Kemudian diskusi lah, akhirnya jadinya komunikasinya enak, sehat. Jangan suami maunya didengerin, istri maunya didengerin, jadi berebutan curhatnya. Bukan curhat itu namanya, berantem. Nah, ya. Jadi dengerin dulu nih, siapa dulu nih yang mau curhat? Biasanya kan suami istri, "Pak, ini nih." Nah, bapaknya dengerin, ya. Dan ingat juga ketika mau komunikasi, lihat dulu. Oh iya, suami saya ini capek, baru pulang, makan aja belum. Kan istri mah biasanya gitu ya Bapak Ibu. Nggak bisa dah ditahan-tahan dulu. Tahan dulu, layanin dulu. Laksanain tugas kita dulu. Kasih suami kita minum, ya. Kenyangin dulu perutnya. Terus biarin dia mandi, makan. Terus dia lagi tiduran, baru dah tuh kita saling curhat. Ini Pak, tadi begini. Nah, si istri juga harus siap mau komunikasi. Jangan ketika mau komunikasi, mandi juga belum. Habis di dapur perang, ya, baunya minta ampun, bau asap gitu ya. Tanya tuh Pak Antek atau Pak Andi, ya, ketika istrinya curhat, dia pulang istrinya belum mandi, gimana rasanya? Ya, udah kuncirannya 3 boki misalnya. Ya, nah, jadi emang harus cakep-cakep dulu lah, dikit ya. Namanya mau melayani suami, ya. Karena apa? Di luar banyak bu yang cakep-cakep. Jadi kita juga harus cakep di rumah. Keluar harus dandan-dandan dikit, harus perempuan. Jangan sampai nanti suaminya suka ngeliat di luar yang cakep-cakep, istrinya nggak pernah dandan. Jangan. Saya ditegaskan di Depok, dandan bu, biar sedikit, biar ada bedak-bedaknya, ada lipstiknya sedikit ya, alisnya dikit ya. Walaupun, waduh, ketika suaminya lihat itu alis apa ular street gitu ya. Itu bener, biarin bu, kita belajar. Saya tahu nih sering belajar bikin alis, termasuk saya. Lu bikin alis sama Citino diajarin. Begini caranya bikin alis. Kasih diukur-ukur. Sekarang bu ternyata gampang.
ada di online ya. Cari sendiri. Karena saya nggak disponsorin. Nah, jadi ketika komunikasi kita harus lihat waktu, terus lihat tempat, lihat keadaan, itu harus ya. Jadi ketika sudah sama-sama enak, barulah kita saling komunikasi dan saling dengar, saling didengar dan saling mendengar ya. Jadi saling curhat, terus saling dengerin ya, terus saling memberi, saling menerima ya. Jangan istri maunya didengerin aja. Dan ingat juga istri kalau curhat jangan banyak-banyak, kesian suami kita. Walaupun kita memang bakatnya ngobrol nggak habis-habis tuh cerita. Sampai suami kita tidur akhirnya dikebuk bantal suaminya. Karena apa? Dengeran suaminya ngorok. Mungkin dia curhatnya kelamaan. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita di tiap hari ditanyain, Dede tadi di sekolah gimana? Oh begini mah, gini. Ya. Terus si anak kita gitu curhat ya ke kita. Jangan ketika anak kita curhat kita masih megang setrikaan, Bu. Ya. Jadi anak kita dorong-dorong tuh. Dek, sonoman, itu nanti kena setrikaan. Anaknya lagi ngecek lagi lancar banget ngomong, kesel. Itu setrikaan lebih penting daripada saya. Atau itu mah bagus masih ya, mamanya kerja. Ini mah ada yang lagi nonton drakor, anaknya curhat, matanya di handphone, mulutnya mah iya, matanya begitu. Iya deh, apa deh? Terus anaknya, jadi menurut mama gimana? Lah, apaan ya dek? Ada yang kelabakan begitu biasa ya, namanya mama pengalaman. Nah, jadi Bapak Ibu ketika anak-anak kita curhat udah utamain dah, suami kita curhat utamain. Karena apa? Kita juga maunya seperti itu kan. Kita juga sebel ketika kita mau curhat, suami lagi main game aja. Lalu kita udah curhat. Gitu. Ya udah begitu dia mau tidur, ya udah tidur aja main handphone. Ya. Ya. Jadi ketika kita mau curhat, komunikasi itu juga harus jauhin handphone biar saling cerita ya, saling memberi, saling menerima, akhirnya saling memberi masukan positif, memberi saran ya. Nah kemudian Bapak Ibu bagaimana sih supaya anak-anak kita juga nggak nakal, tadi udah ya, bahwa kita menciptakan hubungan suami istri yang harmonis ya. Kemudian ingat, sabar dan peka kepada anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi ini yang punya anak harus sabar, harus peka kepada anak-anaknya. Jangan nggak sabaran. Karena apa? Karena ketika kecil kita dibentak aja kita suka nggak? Enggak. Jadi jangan bentak anaknya. Ini yang anaknya masih kecil-kecil, kata para ahli, ketika anak kita dibentak itu berapa miliar sel positif anak, kecerdasan anak itu rontok. Jadi hati-hati yang suka bentak anak, yang suka marahin anak. Kenapa anaknya nggak, rapotnya mungkin nilainya masih jauh di atas standar. Mungkin anaknya suka dimarah-marahin di rumah. Kenapa? Itu berapa sel anaknya itu kalau dimarahin tuh rontok. Ingat tuh. Jadi ketika kita akan marah, katanya sel kecerdasannya akan rontok, sel otaknya. Jangan marah. Ingat ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ya, berikan selalu bahasa cinta kepada anggota keluarga kita, love language ya. Yang pertama yaitu pujian. Pujilah selalu suami, istri, anak-anak kita ya. Kemudian berikan hadiah. Ya, ada yang bahasa cintanya itu sukanya anak kita dipuji. Ih, anak mama pinter. Tapi ada yang anaknya sukanya dikasih hadiah. Ya. Tapi bukan berarti hadiahnya harus yang mahal, jangan. Ya, bisa aja hadiahnya misalnya dibikinin kue kesukaannya dia atau makanan kesukaannya dia. Misalnya, anak saya suka stik tempe. Bikin. Tapi jarang ya anak sekarang mah ya, kecuali anak zaman dulu. Ya, anak sekarang mah sukanya daging Bapak Ibu. Ya buat gitu ya. Itu juga satu hadiah buat anak kita, buat suami kita. Suami kita doyannya oncom, ya bikinin pepes oncom. Ya. Kalau yang nggak bisa belajar sama Bu Oki, enak banget sama Bu Inyo pepes oncomnya. Ya.
Kemudian yang ketiga, bahasa cintanya adalah waktu. Nah, jadi waktu ketika anak-anak kita mau curhat tadi, ya, Mama udah sempet belum? Emang mau ngapain, Dek? Ada yang mau diomongin? Ya udah, tinggalin tuh. Misalnya lagi kerja, apain tinggalin? Ya udah, Dede perlu apa? Ya, mau curhat apa? Itu memang bahasa cinta dia waktu. Kayak anak saya yang kecil itu bahasa cintanya waktu. Makanan juga sih, ya, pelayanan juga, ya. Jadi memang ada beberapa ya. Terus pelayanan artinya memang dia sukanya dilayani. Misalnya suami kita kalau nggak diambilin air nggak minum. Kalau lagi makan, ya ambilin air, Bu. Karena apa? Memang bahasa cintanya dia pelayanan. Ada orang yang, saya mah suami saya nggak pernah tuh makan juga disiapin. Dia nyendok aja sendiri, ya. Beda misalnya sama ibu B, saya mah kalau suami saya nggak dilayanin makan, dia nggak makan, Bu. Jadi saya mesti siapin, ya siapin. Kenapa? Bahasa suami kita, bahasa cintanya itu pelayanan. Nah, kemudian ada yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Artinya dipeluk-peluk, disayang-sayang. Ketika dia ada masalah, aduh kenapa Pak? Lagi banyak kerjaan di kantor, ya. Ataupun iya ada yang selisih begini-begini, ya disentuh. Ada yang suaminya nggak suka makan misalnya, tapi disentuh fisik, ya. Ketika dia ada masalah disentuh, dibelai. Begitupun tidak ada masalah, jangan ada masalah aja, ya. Pasangan kita pun demikian, anak-anak kita juga. Jadi siapa yang hari ini belum memeluk pasangannya? Nah, ibu-ibu udah pada pelukan hari ini? Ini bukannya si Bu Iing itu gitu banget sih gitu ya. Nah, bukan. Ini bahasa cinta, Bu, harus kita praktekin. Peluk. Untuk apa? Itu, Bu, menurut terapis keluarga Virginia Satir, untuk bertahan hidup itu kita 8 pelukan, Bu, sehari. Coba bayangin. Ini ya, 1 pelukan aja belum. Wah. Hati-hati ya, harus kita kasih pelukan. Anak kita juga gitu, supaya punya daya tahan tubuh dan bertahan hidup itu 8 pelukan. Coba, kalau imunnya yang sering sakit-sakitan mungkin jarang dipeluk kali Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu nggak suka dipeluk? Suka ya? Suka diomelin apa dipeluk? Nggak usah ngomong ya katanya. Kata Ibu Liana mah dia mah suka banget dipeluk. Ya. Ya. Nah, itu adalah bahasa cinta Bapak Ibu. Jadi ingat ya, selalu berikan bahasa cinta untuk anggota keluarga kita. Dengan demikian tadi ya, bahwa teraturnya negara itu sesungguhnya berpangkal dari keberesan rumah tangga, yaitu ketika kita sudah bisa membina rumah tangga kita, keluarga kita sudah membantu negara untuk teratur. Ya. Dan ingat, suami-suami juga tadi diingatkan bahwa demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tanggamu. Bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Dengan demikian yang menjadi ayah bundamu pun akan tentram hatinya. Ada loh, jangan salah, ketika kita sering bertengkar, orang tua kita sedih, Bapak Ibu. Ya, jadi tugas di dalam rumah tangga juga itu membuat orang tua kita bahagia. Dengan apa? Orang tua mah nggak perlu dikasih banyak-banyak. Apaan? Ya, mobil mewah misalnya. Ya, boro-boro Bu, saya juga belum punya mobil. Ya, orang tua mah nggak usah dikasih yang materi yang cukup, yang ini beli. Tapi begitu dia melihat rumah tangga anaknya harmonis, rukun, itu hatinya sudah bahagia. Dengan kita bisa membahagiakan hati orang tua kita, ayah bunda kita, maka kebahagiaan akan selalu menyertai keluarga kita. Yakin itu. Nah, Bapak Ibu serta para tojen sekalian terkasih, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terimalah kembali salam penunggu iman. Wei Te Tung Tien. Sancai.